Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas pergerakan IHSG dari awal tahun, awal Januari sampai dengan saat ini nih. Gue recording di 7 Februari 2022. Jadi gue mau fokus ngebahas itu. Nah, sebelumnya ini akan masuk ke segmen cerita IHSG. Video pertama gue yang cerita IHSG itu nanti gue insert linknya di kanan atas. Teman-teman bisa nonton itu dulu untuk melihat pembahasan gue terkait dengan pergerakan IHSG setahun kemarin ya, di 2021. Dan video kali ini gue bakal ngebahas lanjutannya pergerakan IHSG di bulan pertama tahun 2022 seperti apa. Oke, ngomong pergerakan IHSG, jadi di video sebelumnya seperti yang udah gue jelaskan itu IHSG bergerak sideways dan udah terbentuk sideways channelnya. Kalau misalkan gue bisa bilang ini resistance-nya itu di 6.700-an dan supportnya itu di 6.400-an. Jadi dari Oktober 2021 sampai Februari 2022, awal Februari 2022 ini pergerakan IHSG masih bergerak di channel sideways-nya. Lalu di bulan Februari ini, di tanggal 7 Februari, sebenarnya dari kemarin sih, dari 4 Februari, hari Jumat kemarin itu berhasil breakout dari resistance-nya, kemudian terkonfirmasi breakout-nya itu di tanggal 7 Februari. Hari ini dia IHSG berhasil close di atas resistance 6.700-annya, dan di sini dia membentuk all time high ya teman-teman, di closing di 6.804. Jadi IHSG per 7 Februari ini terkonfirmasi breakout karena berhasil closing di atas resistance-nya ya. Nah, ngomong pergerakan IHSG dari awal tahun, dari awal Januari sampai dengan saat ini breakout, dia IHSG-nya di sini membentuk minor support di sekitar 6.500-an. Jadi ini sebenarnya minor supportnya tuh terbentuk di bulan Desember 2021. Di sini tidak terbentuk lagi support yang ada di area 6.400-an, support sideways channelnya, tapi di sini udah mantul di level 6.500-an IHSG-nya. Dan kemudian di pergerakan Januari 2021-nya dia dua kali mantul di level yang sama, di level 6.500-an ya, di minor supportnya. Nah, ini udah indikasi nih teman-teman, sebenarnya ini udah indikasi karena support yang terbentuk di IHSG-nya ini udah membentuk higher support nih dari support sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya dia membentuk supportnya di level 6.400-an, dia di Januari ini berhasil mantul di 6.500-an ya. Artinya pergerakannya secara teknikal udah ada tanda-tanda uptrend dari IHSG-nya. Tapi selama di bulan Januari 2022 berkali-kali pergerakan IHSG terbentur resistance-nya ya. Kalau misalkan gue bisa bikin path-nya, dia berkali-kali terbentur. Di sini beberapa hari mencoba tembus resistance-nya tapi nggak berhasil. Lalu turun lagi ke level minor supportnya di 6.500-an. Dia kemudian mencoba breakout lagi, sehari berhasil breakout, tapi kemudian hari berikutnya turun lagi ke level minor supportnya. Lalu kemudian di hari ini di 7 Februari dia terkonfirm berhasil closing di atas resistance sideways channelnya di level 6.804 seperti yang tadi udah gue jelaskan. Jadi hari ini di 7 Februari terkonfirm dia breakout pergerakan IHSG-nya. Jadi secara teknikal saat ini sudah mulai uptrend ya teman-teman untuk IHSG. Jadi apabila dia uptrend, harusnya nanti apabila ada pullback dari IHSG-nya, dia nggak boleh turun dari 6.700-an ya teman-teman. Karena kalau turun dia nanti
false breakout jadinya, jadi kembali ke sideways channelnya lagi gitu. Jadi skenario uptrend dari IHSG kedepannya kemungkinan akan melanjutkan uptrend kalau misalkan sudah terkonfirm breakout seperti ini. Kalaupun nanti ada pullback, dia harus closing di atas 6.714 ya nih teman-teman, di atas resistance yang sudah di breakout nih, jadi new supportnya. Kemudian nanti apabila berhasil close di atas level itu, IHSG berarti sudah benar-benar terkonfirm uptrend dan akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Nah, selama bulan Januari ini IHSG bergerak di sideways channelnya. Misalkan kita lihat nih, gue insert ya teman-teman, di sebelah kiri gue insert gue ngambil dari Stockbit. Di sini kalau misalkan kita lihat untuk pergerakan dari IHSG di bulan Januari ini, sebulan terakhir ini, kalau misalkan kita lihat pergerakan asingnya, dia konsisten mengakumulasi ya teman-teman dari pergerakan asing. Jadi asing di bulan Januari 2022 ini banyak masuk ke Indonesia, ke IHSG. Kemudian di tanggal 7 Februari ini, di mana IHSG membentuk all time high, dia pembelian asingnya mencapai 1,9 triliun nih. Jadi salah satu indikasi yang baik nih teman-teman, karena secara teknikalnya berhasil breakout dari sideways channelnya, dan secara money flow-nya asing ternyata juga akumulasi cukup besar hari ini sampai 1,9 triliun. Jika kita lihat, gua akan insert lagi, gua ngambil dari RTI ya teman-teman. Jadi 1 bulan pergerakan IHSG 1 bulan ke belakang, ternyata asingnya udah mengakumulasi sekitar dari all market ya, sekitar 7,5 triliun nih teman-teman. Jadi jika di luar sana banyak sekali berita negatif seperti Omicron dan lain sebagainya ya, tapi by data, kita ngomong by data, ternyata asing masih konsisten akumulasi nih di tahun 2022 ini. Jadi sebenarnya udah menjadi satu pondasi yang kuat untuk IHSG melanjutkan uptrend ya, karena asing pun masih pede untuk akumulasi di IHSG kita gitu. Untuk IHSG yang perlu teman-teman pastikan juga, apabila dia jebol ke bawah 6.700, itu strategi kita mungkin bisa lebih cooling down lagi, sesuaikan dengan trading plan masing-masing, karena IHSG-nya kembali turun ke sideways channel-nya. Jadi apabila dia setelah pergerakan ini dia naik, terus kemudian selanjutnya dia turun lagi ke sideways ke bawah new supportnya, itu artinya IHSG-nya kembali turun ke sideways channel, dan itu mungkin trading plan kita bisa disesuaikan kembali dengan situasi IHSG-nya gitu. Kalau dari gue pribadi melihat posisi akumulasi asing sih optimis ya teman-teman, optimis ada di akan bergerak di atas level 6.700-an. Bahkan bukan nggak mungkin IHSG di bulan Februari ini akan bergerak di level 6.800-an juga. Cuman tetap kita fokusnya merespon market, jadi jangan meramal-ramal, kita buy data aja. Jadi setiap harinya kita lihat pergerakan IHSG-nya apakah close di atas 6.700-an atau dia jebol kembali ke level 6.600-an. Nah, itu yang perlu kita pahami bareng-bareng lah. Oke, mungkin bahas pergerakan IHSG di awal tahun 2022 cukup baik ya teman-teman. Jadi per tanggal 7 Februari ini udah terkonfirm breakout. Jadi kita bisa menggunakan strategi yang lebih agresif nih untuk trading terutama. Oke, itu aja pembahasan dari gua. Thank you semuanya.